Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Satrianegoro, dari Teknik Informatika dengan NIM 020322111080. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PTI atau Pengenal Teknologi Informasi. Teknologi informasi atau IT adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk yang pertama mencatat, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, mengirim, terus juga yang keenam adalah menerima. Teknologi adalah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan saintifik ke praktis. Aplikasi praktis dari sains dalam industri atau bisnis bisa juga dalam bentuk pendidikan. IT terbagi dari dua, yaitu adalah IT masa lalu, yaitu goresan, gambar, alat hitung, arsip, dan juga yang masa kini, yaitu komputer, fax, sama konferensi. Perolehan informasi itu bisa melalui pustaka, media massa, lisan, tulisan, perangkat bantu, manual, dan lain-lain. Yang membuat informasi itu berguna yaitu adalah akurasinya, terus juga lengkap, fleksibel, dapat dipercaya, berhubungan, mudah diakses berdasarkan fakta, tepat waktu, dan tidak terkontaminasi. Komponen IT itu meliputi dari hardware, software, firmware, brainware, dan juga infoware. Terus, pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer ke komputer lain. Pengertian lain dari arsitektur komputer adalah suatu seni dari ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komputer hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang berguna untuk berbagai keperluan. Seperti itu. Saat ini, kebanyakan komputer yang beredar atau yang kita gunakan sampai sekarang itu menggunakan arsitektur yang dibuat oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Dalam teknik komputernya, pengertian arsitektur komputer yang memiliki arti suatu ilmu yang tujuannya untuk merancang sistem komputer. Arsitektur komputer sekarang dibagi menjadi 4, yaitu ada arithmetic logic unit, control unit, memory, input dan output, seperti itu. Jenis arsitektur komputer. Arsitektur komputer tidak hanya ada satu jenis, melainkan ada beberapa jenis arsitek komputer yang ada di dunia ini. Beberapa jenis itu, salah satunya ada SISD, yaitu jenis arsitek komputer dari John von Neumann, dengan ciri khas prosesor yang digunakan hanya satu buah saja. Yang kedua ada SIMD, yaitu jenis komputer yang dibuat secara paralel. Terus juga ada MISD, yang merupakan jenis arsitek komputer di mana memiliki fungsi dalam melakukan eksekusi data yang bisa diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Terus yang terakhir ada MIMD. Sistem bilangan dan konversi ada beberapa macam seperti berikut. Bisa dilihat dari gambar ya. Jadi beberapa sistem bilangan konversi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada desimal, yang kedua ada oktal, kedua ada biner, yang kedua juga ada heksadesimal, seperti itu. Nah, dan beberapa ini juga bisa diubah kok, kayak misalkan ke desimal ke oktal. Nah, beberapa konversi ini itu bisa diubah juga gitu loh, antara lain kayak desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksa, biner ke oktal, oktal ke biner, biner ke heksa, dan juga heksa ke biner. Jadi kayak bisa bolak-balik lah gitu. Bahasa pemrograman yaitu merupakan notasi yang diperlukan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia, seperti itu. Terus bahasa natural itu dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara manusia. Sementara bahasa pemrograman dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara manusia dengan komputer. Tingkat bahasa pemrograman dibagi menjadi 3, yaitu adalah bahasa mesin atau machine language, ada bahasa rakitan, yang ketiga ada bahasa tingkat tinggi atau high level language. Nah, terus ke interpreter dan compiler. Interpreter merupakan sebuah program yang dapat dimengerti sebuah bahasa dan mengeksekusi program yang ditulis dengan bahasa tersebut. Nah, sedangkan compiler itu merupakan program yang menerjemahkan program yang ditulis dengan sebuah bahasa menjadi program yang ditulis oleh bahasa lain. Sistematik dan sintak. Nah, sistematik dari bahasa pemrograman menspesifikasikan arti dari program.
dan sintaks dari bahasa pemrograman menspesifikasikan struktur dari program. Nah, semantik itu adalah dasar mekanisme abstrak pada bahasa pemrograman adalah penggunaan nama atau identifiers. Pada kebanyakan bahasa pemrograman, variabel, konstanta, dan prosedur dapat diberikan nama yang didefinisikan oleh programmer. Sekarang kita ke sintaks lagi. Sintaks ada yang lexical struktur, yaitu menspesifikasikan bagaimana kata dibentuk dari karakter. Nah, ada syntactic struktur menspesifikasikan bagaimana kalimat dibentuk dari kata. Nah, bahasa pemrograman if, case, dan perulangan. Pernyataan if memungkinkan program untuk menentukan mana yang benar atau yang salah atau yang tidak benar ya, dan melakukan tindakan selanjutnya. Seperti itu. Terus ada juga pernyataan switch nih. Pernyataan switch ini bermanfaat untuk menyeleksi sejumlah alternatif. Seperti itu. Jadi contohnya seperti yang di sini lagi ya, ada switch, ada ekspresi, terus ada case. Ekspresi case 1 ada pernyataan break, case, ekspresi case 2 pernyataan break, terus default, terus pernyataan sampai n. Jadi n itu sampai berapapun kita minta, seperti itu. Fungsi break dan default bersifat opsional. Break digunakan untuk mengarahkan eksekusi ke akhir switch, sedangkan default akan dieksekusi jika tidak ada yang cocok pada bagian case, seperti itu. Terus ada perulangan nih, perulangan kondisi yaitu while. Bisa ada lagi ya, contoh di sini ada while ekspresi pernyataan 1, pernyataan 2. Pernyataan akan dijalankan selama ekspresi bernilai benar ya. Terus ada do while. Bisa dilihat lagi contohnya do while seperti ini, ada while ekspresi, perulangan, terus juga berakhir jika ekspresi bernilai salah. Terus ada for, contoh juga masih sama di sebelah sini. Contohnya ada ekspresi pernyataan di atas identik dengan ekspresi 1, while ekspresi 2 dalam kurung ekspresi 2, pernyataan ekspresi 3. Nah, terus seperti itu sampai seterusnya, beberapa yang kita minta seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang saling berelasi menurut aturan atau tatanan tertentu. Konsep database terbagi menjadi 3, yaitu DBMS, DDL, sama DML. DBSM itu kumpulan program yang digunakan user untuk memanajemen database kayak create, maintain. DBMS juga mencakup proses defining, manipulating, sama sharing. Terus ada DDL, sebuah skema database dibuat berdasarkan sekumpulan definisi-definisi yang diekspresikan dalam sebuah bahasa khusus. Dan yang terakhir ada DML, itu adalah sebuah bahasa untuk memanipulasi data yang bertujuan untuk mengambil informasi, menambahkan data baru, menghapus data, dan mengubah data dalam database. Seperti itu. Terus ada konsep dasar jaringan komputer dalam telekomunikasi nih. Informasi disampaikan melalui sinyal. Sinyal ada 2 macam nih. Yang pertama ada digital, terus juga ada yang analog. Ada beberapa tujuan jaringan komputer, yaitu resource sharing ya, atau berbagi sumber, high reliability atau kehandalan tinggi, terus ada menghemat uang, ada skabilitas, ada medium komunikasi, akses informasi luas, komunikasi orang ke orang, sama hiburan interaktif. Sekarang kita lanjut ke IP address. IP address atau yang sering kita kenal dengan nama alamat IP, alamat IP adalah alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang berhubung ke jaringan dengan TCP atau IP, atau kita bisa sebut internet. Berdasarkan aturan dari Internet Protocol IP, setiap host yang akan terhubung ke jaringan yang berbasis TCP atau IP harus memiliki IP address. IP address bersifat unik, artinya dalam satu jaringan tidak ada 2 host atau lebih menggunakan alamat IP yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian e-commerce ya. Konsep dasar electronic commerce atau bisa kita sebut bilang biasanya e-commerce, yaitu internet berkembang menjadi saluran distribusi global utama untuk produk jasa, lapangan pekerjaan, bidang manajerial dan profesional. Dampaknya itu bisa mengubah perekonomian, struktur pasar industri, produk jasa serta aliran distribusinya, segmentasi pasar, nilai bagi konsumen, perilaku konsumen, lapangan pekerjaan dan pasar tenaga kerja. Dampaknya juga terjadi
pada masyarakat dan politik, dan juga perspektif kita sebagai dunia dari diri kita sendiri ke dalamnya. E-commerce dapat didefinisikan dari beberapa perspektif, yaitu komunikasi, perdagangan, proses bisnis, layanan, pembelanjaan, kolaborasi, dan juga komunitas. Nah, sekarang kita lanjut ke kecerdasan buatan atau AI ya. Menurut Simon, pada tahun 1987, AI merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Sedangkan menurut Rich and Knight tahun 1991, AI yaitu sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Kategori AI itu sendiri bisa dikelompokkan menjadi 4 sekarang, yaitu adalah sistem that think like humans, sistem that think rationally, terus ada sistem that act like humans, sama sistem that act rationally. Tujuan kecerdasan buatan ini untuk membuat komputer lebih cerdas, mengerti tentang kecerdasan, dan membuat mesin lebih berguna. Perbedaannya antara kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Yang pertama, perbedaannya itu yaitu lebih permanen ya. Lebih permanen, menawarkan kemudahan duplikasi dan penyebaran, terus lebih mudah daripada kecerdasan alami, konsisten dan menyeluruh, dapat didokumentasikan, dapat dieksekusi tugas tertentu lebih cepat daripada manusia, dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang. Nah, terus juga ada juga nih kelebihan kecerdasan alami. Nah, yaitu adalah yang pertama itu bersifat lebih kreatif. Yang kedua, dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung. Kalau AI kan harus dapat masukan nih kayak simbol-simbolnya dan juga representnya juga, hasil representasinya. Nah, kalau kecerdasan alami itu tidak menggunakan fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya, kalau AI hanya menggunakan fokus yang sempit atau yang sudah diprogram. Nah, seperti itu. Ya, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf. Saya Imam Satrio Nagora pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.